Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadal Abdi Iskandar dengan NIM 21042167. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 12 mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina SIP MA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang yang pertama, pembinaan dan netralitas aparatur sipil negara. Pembinaan pegawai dapat diartikan sebagai proses pembentukan sosok pegawai yang diinginkan organisasi. Kegiatannya meliputi pembentukan sikap dan mental yang loyal dan setia pada pemerintah dan negara, serta peningkatan keterampilan dan kecakapan melaksanakan tugas organisasi. Selain itu, pembinaan pegawai diharapkan dapat menumbuhkan semangat kerja para pegawai, sehingga pegawai dapat berprestasi dalam bekerja secara optimal dalam rangka memberikan manfaat bagi organisasi dan mampu menyelenggarakan tugas-tugas serta fungsi organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dari pembinaan selain menyumbangkan watak dan kepribadian adalah tercapainya pendidikan yang berkualitas dengan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Netralitas aparatur sipil negara atau ASN berkaitan dengan impartiality, di mana seorang pegawai ASN harus bersikap imparsial, dalam arti bersikap adil, objektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun. Netralitas ASN dapat dibagi dalam 3 aspek, yaitu netralitas dalam politik, netralitas dalam pelayanan publik, dan netralitas dalam penyelenggaraan manajemen ASN. 1. Pembinaan karir ASN, P3K, TNI, dan Polri. Pembinaan karir bagi aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja atau P3K, serta anggota TNI dan Polri merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kinerja dan kesejahteraan pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pengembangan karir ASN dilakukan melalui sistem berbasis kompetensi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai untuk mendapatkan promosi, rotasi, dan pelatihan sesuai dengan kinerja potensi mereka. Sistem ini juga menerapkan prinsip reward dan punishment, di mana insentif dan sanksi diberikan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh ASN. Tujuan dari pengembangan karir ASN mencakup peningkatan profesionalisme, integritas, dan loyalitas terhadap negara, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pengembangan ini juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja ASN, sehingga mereka dapat beradaptasi dan dengan perubahan lingkungan birokrasi yang dinamis. Dalam praktiknya, pengembangan karir dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan rencana pengembangan karir yang mencakup analisis kebutuhan hingga evaluasi hasil pelaksanaan program tersebut. Penyusunan rencana pengembangan karir atau Renbangger merupakan proses manajemen yang menggambarkan pergerakan posisi atau jabatan ASN sepanjang pengabdian di instansi pemerintah. Rencana ini disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan mencakup pola karir serta jalur karir yang jelas bagi setiap pegawai. Dengan adanya rencana yang sistematis, ASN dapat memiliki kejelasan mengenai arah pengembangan karir mereka, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada. Pengembangan karir juga berbeda antara PNS dan P3K. PNS memiliki jalur pengembangan karir yang lebih jelas dengan kemungkinan promosi berdasarkan kinerja dan pengalaman. Sedangkan P3K lebih terbatas pada posisi tertentu sesuai kontrak kerja. Oleh karena itu, penting bagi setiap instansi untuk menerapkan manajemen karir secara optimal agar setiap pegawai dapat berkembang sesuai dengan potensi dan aspirasi mereka. 2. Pendidikan dan latihan atau diklat bagi ASN, P3K, TNI, dan Polri. Pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi aparatur sipil negara
pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, serta anggota TNI dan Polri merupakan elemen krusial dalam pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap pegawai berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka. Diklat terdiri dari berbagai jenis, termasuk diklat prajabatan yang ditunjukkan bagi calon ASN, serta diklat dalam jabatan yang meliputi pelatihan teknis, fungsional, dan kepemimpinan. Melalui program-program ini, pegawai tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Pelaksanaan diklat bertujuan untuk membekali ASN dengan berkompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan mereka. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM di berbagai daerah seperti di Aceh telah merumuskan strategi pengembangan karir mencakup penyelenggaraan diklat prajabatan, struktural, dan fungsional. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan ASN dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta beradaptasi dengan perubahan tuntutan masyarakat dan teknologi. Selain itu, pentingnya evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan diklat yang ditekankan untuk memastikan bahwa semua program pendidikan dan pelatihan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan karir pegawai. Diklat juga berperan dalam membangun integritas moral dan etika kerja ASN. Program-program pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami nilai-nilai nasionalisme, akuntabilitas, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan yang baik akan menghasilkan ASN yang profesional, jujur, adil, dan mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. 3. Kementerian Pan-RB dan Pembinaan Karir ASN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB memiliki peran penting dalam pembinaan karir aparatur sipil negara ASN di Indonesia. Salah satu fokus utama kementerian ini adalah pengembangan talenta dan karir ASN yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kesejahteraan pegawai dalam menjalankan tugas mereka. Melalui rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang manajemen ASN, Kementerian Pan-RB berupaya untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam pengelolaan talenta di instansi pemerintah. Ini mencakup penyusunan rencana pengembangan karir yang sistematis dan berbasis kompetensi, sehingga setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi dan aspirasi mereka. Proses pembinaan karir ASN dilakukan dengan sistem merit yang menjamin keadilan dan promosi pengembangan. Kementerian Pan-RB juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi ASN untuk meningkatkan profesionalisme serta integritas dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, pengembangan karir tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan moral yang harus dimiliki oleh setiap pegawai negeri. Dengan demikian, pembinaan karir ASN diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif, inovatif, dan disiplin, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Melalui berbagai inisiatif dan program yang dirancang oleh Kementerian Pan-RB, diharapkan proses pembinaan karir ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas birokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya dukungan regulasi yang jelas dan sistematis, ASN akan lebih siap menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memenuhi harapan. Materi selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi LAN, BKN, dan BKD. Kedudukan dan fungsi Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD
sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik di Indonesia. PLAN berperan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan administrasi negara, termasuk penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan serta pelatihan bagi aparatur sipil negara. Berdasarkan peraturan lembaga administrasi negara nomor 8 tahun 2020, LAN juga bertugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan manajemen kebijakan serta pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintahan. Sementara itu, BKN berfungsi sebagai lembaga yang mengelola manajemen kepegawaian secara nasional, termasuk dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan teknis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, BKN memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pemetaan potensi ASN, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian. BKN juga berperan dalam memastikan bahwa pengembangan karir ASN dilakukan secara transparan dan berbasis merit. Di tingkat daerah, BKD memiliki tugas untuk melaksanakan administrasi kepegawaian di pemerintah daerah, termasuk pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemindahan pegawai negeri sipil. BKD bertanggung jawab untuk menyiapkan peraturan daerah terkait kebijakan teknis kepegawaian dan mengelola sistem informasi kepegawaian daerah. Dengan demikian, BKD berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional yang ditetapkan oleh BKN dan implementasinya di tingkat lokal. Secara keseluruhan, ketiga lembaga ini saling melengkapi dalam upaya membangun sistem manajemen ASN yang efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Materi selanjutnya, netralitas ASN, P3K, TNI, dan Polri. Netralitas bagi aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, TNI, dan Polri merupakan prinsip fundamental dalam menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menekankan bahwa pegawai harus bebas dari pengaruh politik, tidak memihak kepada partai politik manapun, serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. ASN memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan publik, sehingga netralitas mereka sangat diperlukan untuk memastikan pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks pemilu, netralitas ASN menjadi sangat krusial untuk menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil. ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon tertentu atau terlibat dalam kampanye politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. P3K juga diwajibkan untuk menjaga netralitas dan menjalankan tugasnya. Sebagai bagian dari ASN, P3K memiliki kewajiban yang sama dalam hal tidak berpihak dan pada kepentingan politik tertentu dan harus fokus pada pelayanan publik yang profesional. Hal ini diatur dalam berbagai regulasi yang memastikan bahwa P3K tetap berfungsi sebagai pelayan masyarakat tanpa terpengaruh oleh dinamika politik. Sementara itu, netralitas TNI dan Polri diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. TNI dan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara harus bersikap netral dalam kehidupan politik praktis. Mereka dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik atau mendukung salah satu pihak dalam pemilu. Netralitas ini penting untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan bahwa institusi keamanan negara tidak digunakan untuk kepentingan politik golongan tertentu. Dengan adanya aturan tegas mengenai netralitas bagi ASN, P3K, TNI, dan Polri diharapkan seluruh aparatur negara dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.
Prinsip ini juga bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Materi selanjutnya pengertian dan penyelesaian sengketa ASN. Sengketa ASN merujuk pada perselisihan yang terjadi antara aparatur sipil negara dan pejabat pembina kepegawaian atau PPK terkait keputusan yang diambil oleh PPK. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sengketa ini mencakup berbagai masalah, seperti keputusan mengenai sanksi disiplin, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui upaya administratif yang meliputi pengajuan keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan kepada atasan PPK dalam waktu tertentu setelah keputusan diambil, sedangkan banding administratif dapat diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau BPASN. Jika pegawai tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh PPK terkait dengan sanksi berat atau pemberhentian. Penyelesaian sengketa ASN dilakukan melalui beberapa tahapan yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, pegawai ASN yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPK yang wajib memberikan keputusan dalam waktu 21 hari kerja. Jika keberatan ditolak, pegawai dapat melanjutkan dengan mengajukan banding administratif kepada BPASN. BPASN kemudian melakukan sidang dan mengambil keputusan dalam waktu 65 hari kerja setelah permohonan diterima. Apabila pegawai masih merasa tidak puas dengan keputusan BPASN, mereka berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-UN sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Materi terakhir yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, KASN berfungsi untuk menjamin penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, sehingga pegawai dapat bekerja secara profesional, adil, dan netral. KASN juga bertugas menjaga netralitas ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesional ASN, serta melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden. Pembentukan KASN dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memperbaiki kualitas birokrasi dan mengatasi berbagai masalah dalam reformasi birokrasi yang belum terselesaikan. Sekian pemaparan materi dari saya, terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.